Udah berapa lama nih jadi kapten Kep Egi? Ya, selama di Persita sih ya alhamdulillah dipercaya terus di Liga 2 kemarin sih alhamdulillah saya dipercaya terus jadi kapten. Oke, berarti ini Kep Egi yang bawa Persita masuk ke Liga 1 ya? Dari Liga 2 ke Liga Iya, 1. iya Keren, alhamdulillah. keren. Oke, siap-siap. Mungkin sebelum aku share materinya, mungkin boleh cerita sedikit Kep Egi. Sejak berapa lama mungkin main bolanya dari kecil kah? Dari SMP, SMA? Saya main bola sih dari kecil ya. Karena kan dulu kakak juga kan pemain bola, ya kan. Dulu saya tuh mungkin dari SD mungkin ya SD saya mungkin kelas 5 atau kelas 6 masuk SSB dulu SSB Pelita Bakri. Dari situ awalnya saya latihan terus lama kelamaan mungkin ada bakat juga jadi saya dulu bisa masuk ke timnas U14 waktu itu bermain di Thailand. Nah, habis dari situ saya timnas junior alhamdulillah saya masuk terus dari 14, U15 sampai dulu U17, ada U19 juga waktu pra Piala Asia di Vietnam dan sampai alhamdulillah sampai bisa masuk timnas SEA Games. Kalau saya pertama ini kan apa? Kalau dalam bermain sepak bola ini kan kita pakai formasi 4-3-3 ya. Nah, jadi kayak semacam kalau di tengah ini ibaratnya tuh seperti apa ya? Jantung permainan di sepak bola ya ada di lini tengah gitu loh. Jadi mengibaratkan kita buat apa? Permainan bola itu ada di midfield gelandang gitu. Jadi bisa dari bawah pemain bawah bisa ngasih ke tengah. Jadi yang pemain tengah ini harus bisa mengolah permainan di apa buat jalannya permainan bola gitu loh. Jadi siapa yang bisa menguasai di lapangan tengah ini pasti dia yang akan bisa memenangkan pertandingan insya Allah gitu loh. Nextnya Mbak. Udah berubah belum? Sudah. 4-3-3. Nextnya Cap. Halo, Cap. Ya, silakan Cap. Ya. Slide 2. Slide 2. Kelihatan slide-nya? 1-4-3-3. Ya, jadi permainan slide seperti ini, permainan ini kan posisinya itu dia di antara kalau pakai 4-3-3 ini, jadi gelandang bertahan ini yang harus bisa menguasai permainan di lini tengah. Jadi dia yang bisa mengalirkan permainan gitu loh. Jadi antara pemain tengah dua ini ya apa misalkan kayak di Barcelona itu ada Vasquez gitu loh. Ya ada Michael Carrick ya. Seperti itu yang dia jadi yang apa? Yang bisa mengalirkan permainan bolanya untuk bisa ke depan, mengalirkan bola perjalanan permainan. Itu termasuk Cap Egi juga ya, deep lying midfielder. Ya, Lebih ke termasuk saya sih seperti itu. defending midfielder lah. Iya. Oke. Nextnya Mbak. Next. Nah, ini dia. 1442. 1442. Kalau Polis ini sama apa ya, deep sleeping playmaker. Nah, kalau ini dia sebagai memiliki fungsi lebih sebagai pengatur permainan sih gitu. Kayak pemain ini kayak seperti Andre Pirlo, Xavi, Alonso, dia yang berperannya sangat penting di lini tengah gitu loh. Jadi mensuplai bola untuk pergerakan striker gitu loh ke wing.
Kalau di Persita kira-kira siapa nih Cap yang cocok di posisi ini biasanya? Kalau ya itu seperti Ade Jantra, dia kan tukang-tukang Iya, tipu juga playmaker. kan, karena dia yang bisa mensuplai bolanya tuh. Kalau Ade Jantra itu, ya ini Iya, posisinya benar. Ade Jantra sebenarnya. Playmaker. Oke, nextnya Mbak. Box to box. Nah, box to box midfielder. Box to midfield, ya kalau ini kan apa ya, hampir pemain yang tipenya ini seperti pekerja keras, tentu. Seperti Gattuso, Vidal, Rocan ya seperti Taufik lah gitulah. Kalau di Persib itu kan dia mainnya keras gitu loh. Jadi ya dia yang bisa mencegah lawan gitu loh. Dia yang bisa memutus rantai penyerangan dari lawan gitu loh, tante. Kerja keras. Okay. Ya, dia kemana-mana nih posisinya. Iya, dia yang harus bisa mematikan bola gitu loh, jalannya bola gitu. Alur penyerangan harus dia yang mematikan gitu. Paling banyak lari nih ya, berarti. Iya, betul. Dia yang paling ekstra lah ibaratnya. Fisiknya harus prima kalau untuk box to box midfielder ini. Iya. Next ya, Mbak. Playmaker. Nah, kalau playmaker ini ya ini bisa dibilang seperti kalau di Persita itu ya seperti Ade Jantra, mungkin Bustos ya kan, dia mungkin yang bisa mengalirkan jalannya bola untuk para pemain penyerang itu seperti striker, wing, dia untuk membagi-bagi terobosan bola untuk striker untuk bisa menciptakan gol gitu loh. Ya seperti Kakak, Messi pun bisa dibilang seperti itu karena kan kalau di Barcelona Messi kan bisa menjadi playmaker. Jadi dia nggak murni striker tapi bisa nyambi-nyambi juga ke Iya, tengah dia dan bisa ke depan. dibilang bisa jadi gelandang nyerang juga, bisa dibilang jadi second striker gitu, playmaker gitu. Jadi ini dari Banda Aceh, dari Melabuh, Medan, lalu ada dari Jakarta, Bogor, Semarang, Bali, dan Flores. Jadi kita dari ujung sampai ke ujung nih, Cap. Dari ujung ya? Iya, betul. Dari ujung. Ini dari ujung ke ujung. Kebanyakan anak-anaknya emang biasa main bola. Jadi emang anak-anak yang biasanya seminggu 2-3 kali nih mereka main bola bareng-bareng. Pastinya punya pengalaman nih, ditaruh di gelandang mungkin, atau di playmaker, atau box to box yang sering lari. Adik-adik boleh tanya langsung nih, biar mungkin nanti kalau main bisa menang lawan temennya. Saya Kak Lutfi. Ya, saya kan dari dulu SSB itu pengen jadi penyerang. Tapi sama pelatih saya disuruh ke belakang, Kak. Nah, yang nentuin posisi itu semaunya kita atau pelatih? Tapi ya kalau itu kan menurut kamu tuh cocoknya kamu tuh mainnya di posisi apa gitu loh. Dari penting dari diri kita dulu sendiri gitu loh. Intinya tuh dari hati kita mau main di posisi apa gitu loh. Tapi mungkin dari pelatih juga bisa dilihat dari bakat kamu itu mungkin kamu lebih cocok bisa main di posisi belakang gitu loh. Kan banyak pemain yang bisa jadi yang ada pemain tengah, bisa dipindahkan jadi pemain stopper gitu loh. Tapi ya intinya sih dari hati kamu dulu, gimana kamu posisi itu yang penting kamu nyaman, di main sepak bola itu yang penting kamu nyaman. Intinya kamu bebas bisa menjalaninya, yang penting bisa percaya diri di saat main bolanya, ya kamu yang bisa menentukan itu semuanya gitu loh. Oke, makasih Kak. Sama-sama. Oke. Terima kasih Lutfi. Cukup menjawab ya pertanyaannya. Jadi harus balik lagi ke diri kita sendiri. Nanti kalau disuruh pelatih pindah, mungkin kita tunjukin nih kemampuan kita biar ada tapi bargainingnya atau ya. Cap ini pertama awalnya memang posisinya udah gelandang ya Cap, atau pernah dari posisi lain dulu? Dulu waktu zaman saya SSB saya striker tante. Oh, oke. Oh. Dari striker dulu malah. Striker ya. Iya. Dulu saya
bisa dibilang striker, tapi waktu ya itulah dulu waktu zaman di SSB saya sih di posisi mana aja gitu loh, karena kan dulu kan kita belum tahu, masih masih cari posisi yang nyaman buat kita gitu loh. Cocok ya. Jadi yang cocoknya yang mana, dulu saya juga pernah waktu yang mungkin antar remaja saya main di stopper waktu zaman usia saya gitu, jadi main back saya. Oke. Nah, berarti udah hampir nyoba semua posisi nih ya, Cap? Iya. Waktu zaman saya main masih di Pelita Jaya juga, saya waktu sama pelatih Pandi Ahmad, saya dulu sering dicoba-coba, saya bisa main di sayap kanan, terus jadi playmaker, ditaruh di setiap uji coba, kadang taruh back kanan, back kiri, karena kan di situ juga kan pelatih juga bisa ngelihat posisi kita kayak apa gitu loh. Oke. Tapi yang paling nyaman saat ini, posisi sekarang? Paling nyaman ya saat ini, sekarang saya main di midfield. Oke. Nah, ini ada pertanyaan nih dari Melaboh, dari rumah Bu Siti. Sebentar. Pertanyaannya, Kak Egi, apa maksud playmaker? Nah, mungkin boleh dijelasin nih, playmaker itu seperti apa? Nah, kalau seorang playmaker itu sebenarnya untuk mensuplai bola untuk para striker kita gitu loh. Jadi dia itu yang kita misalkan pemain gelandang bertahan mengasih ke playmaker itu yang mengolah bola gitu loh. Jadi dia yang ngasih umpan-umpan buat para striker, para pemain depan. Jadi ibaratnya tuh dia yang mengalihkan bola untuk para pemain striker gitu loh. Oke. Memberikan bola ya, memberikan umpan juga. Sudah terjawab dari itu yang malu-malu yang udah nanya. Oke. Kok malu-malu? Nanti pertanyaan terbaik dapat hadiah loh, nanti kita pilihin. Jangan kalah sama tamu lalu. Oke. Dari Banda Aceh. Dari Rumah Agam nggak? Ingin bertanya? Silakan. Siapa yang pendiri Persita pertama kali? Oke. Apa? Siapa pendiri Persita pertama kali? Waduh. Ya. Itu Mbak Yeta Kalau aja. nanya itu jangan saya, nanya itu sama adminnya dong. Oke, Begi juga nggak tahu siapa. Mbak Yeta. Iya, karena Persita itu dibentuknya dari tahun 1953. 1953. Aku belum lahir. Iya, belum lahir kita semua. Jadi tahun ini nanti 9 September Persita akan ulang tahun ke 67 tahun. Wow. Jadi kalau pendirinya sih udah nggak tahu juga saya siapa. Cuma udah dari tahun 1953 kita berdiri gitu. Jadi udah banyak pengalaman juga kesana kemari dari zaman masih belum ada liga, masih Batam, dan itu masih udah lama banget deh pokoknya. Jadi dari tahun 1953. Okay. Kalau di umur kan udah nomor 69. Iya. Silakan. Siapakah pemain yang sering melakukan diving? Oke. Cap, jawab Cap. Waduh, kalau pemain yang melakukan diving sih nggak tahu juga sih, tapi ya nggak tahu. Kalau pemain itu sih ya gimana, diving itu kan kadang-kadang ya pinter-pinternya pemain sih. Tapi kalau pemain diving nggak tahu juga siapa yang pintar melakukan pemain diving sih. Di Persita nggak ada. Di Persita nggak ada. Kalau di Persita sih nggak ada. Nggak ada jawabannya. Tapi mungkin kalau diving di latihan sih ada. Itu namanya Aldi Al-Ahya itu. Disebutin namanya. Oke. Oke, dicatat ya. Oke. Neymar itu Bang Neymar. Neymar ya, benar. Iya, sama-sama. Oke. Selanjutnya nih dari Melabuh kayaknya ya, dari rumah Maisarah. Nanyanya, Bang Egi, ketika bermain sebagai posisi gelandang, capek nggak? Main bola pasti semuanya capek sih. Nggak ada yang nggak dibilang capek. Ya, tapi kan semua kan yang penting kita kerjasama semua kan, saling komunikasi di lapangan itu. Yang penting kita semuanya tuh bisa bicara di lapangan, komunikasi, kita kompak. Ya semuanya juga pasti kan dijalani seperti enak, sepertinya main bola itu enak, jangan kita bawa tegang, yang penting kita nyantai, enjoy, pasti semuanya
berjalan baik gitu loh. Ya yang jelas sih ya main bola itu nggak mungkin nggak capek, pasti sih capek, tapi ya kita jalanin dengan enjoy, dengan nikmat, dengan apa ya, dengan hati yang Ikhlas. ya kita insya Allah sih bisa ngejalaninnya gitu. Oke, amin. Jangan kan yang main, yang nonton aja capek. Nah, yang nonton aja capek kan teriak-teriak, Benar-benar. Emosi gitu. emosi, Masuk dong, iya, gol gitu. iya, Apalagi yang bawa bolanya ya, lari-lari. udah bingung kan di supporter juga teriak kasih kita pun nggak tahu gimana. Siap. Sama kayak teman-teman ya adik-adik yang main bola di village. Ya, ini ada yang mau nanya. Oke. Tadi ada yang mau nanya. Kalau belum lanjut dulu yang di chat nih. Oke. Dari Melaboh lagi. Kak, kalau jadi kapten itu agak sulit atau mudah? Kenapa? Kalau jadi kapten itu agak sulit atau mudah? Kalau jadi sebenarnya tuh kapten itu enggak sih, ya mungkin kita dikasih kepercayaan sama pelatih ya. Yang penting kita tuh bisa di lapangan itu, yang penting kita ngasih support ke teman-teman, ke pemain gitu loh. Jadi yang penting kita selalu ngasih rekan-rekan kita tuh untuk semangat di dalam pertandingan gitu aja gitu. Selalu mensupport teman gitu. Oke. Selalu support ya tugasnya kapten. Selalu menyemangati juga nih teman-teman yang lain. Dari Ricky Andriansyah, formasi favorit Kapten Egy apa? Dan kenapa Cap? Ya follow formasi sih 4-3-3 sebenarnya. Karena kan kita menyerang bertahannya kita sama-sama gitu loh. Jadi dalam keadaan menyerang kita sama-sama, dalam keadaan bertahan pun kita sama-sama gitu loh. Jadi kita enak aja gitu kalau buat saya 4-3-3 gitu. Enggak, ya, ada yang mau nanya? Ya, mau nanya? Enggak. Oke. Lanjut ke Lutfi lagi. Cap Egy, biar kita terus yakin dan percaya sama pilihan sebagai pemain bola, gimana Cap? Mungkin boleh sharing. Jadi mungkin kadang kan kita ragu nih, bener nggak jalan yang kita ambil nih jadi pemain bola? Jangan-jangan ntar harusnya ambil jalan yang lain gitu. Ternyata nggak berhasil kayak gitu. Apa nih yang bikin Ya, kalau kita percaya? jangan ragu kalau kita untuk jadi pemain bola. Yang penting kita percaya diri satu itu. Tapi kalau memang hobinya udah bermain di sepak bola harus bisa ditekunin. Yang penting percaya diri, intinya semangat. Kalau misalkan nggak semangat ya nggak percaya diri ya nggak bakalan bisa gitu loh. Oke. Harus percaya diri ya. Jalan yang diambil. Iya, harus percaya diri. Mungkin banyak juga nih adik-adik yang di village nih. Biasa kan cita-cita tuh kebanyakan jadi dokter, jadi guru, jadi ya kayak gitu lah, tentara, polisi. Insinyur. Iya, insinyur. Pokoknya yang kira-kira pasti gitu. Nah, kalau pemain bola kan jarang tuh, mungkin ada beberapa anak yang tulis jadi pemain bola profesional, yang memang seneng banget main bola. Jadi kalau buat mereka artinya tetap aja latih terus diri sampai bener-bener jago banget, terus nyoba masuk ke U16 kah, yang lain-lain juga gitu ya, Cap. Oke, itu deh. Lanjut, ini ada pertanyaan dari Melabo lagi. Wah, Melabo kayaknya semangat banget nih nanya. Lagi ngincer hadiah apa gimana nih? Oke. Bagaimana rasanya jadi kapten? Perasaannya capek kah atau gimana? Ya, kalau perasaan jadi kapten ya senang gitu loh bisa dipilih sama teman-teman, sama pelatih. Berarti kan kita dikasih kepercayaan gitu loh untuk memimpin rekan-rekan di lapangan gitu. Oke. Lalu dari Bayu, kapten, idealnya seorang kapten menurut Kapten Egy berposisi di mana? Apakah gelandang karena bisa support ke semua lini dengan mudah? Halo? Halo, kedengeran nggak, Cap? Iya, ya. Ya, saya ulang ya. Menurut kapten, posisi ideal seorang kapten itu di mana? Apakah seorang gelandang karena bisa support ke semua lini atau yang lain?
Kalau menurut saya sih di mana aja sih, yang penting dia bisa mensupport para pemainnya, para teman-teman di lapangan gitu loh. Dia yang mungkin ibaratnya bisa lebih dewasa, dia yang bisa support ke teman-teman maupun teman lagi salah ya kita support selalu gitu loh. Yang penting dari teman-teman juga saling membantu untuk untuk bantu yang kasih kepercayaan dari pelatih buat kita di lapangan gitu loh. Jadi kalau menurut saya dimanapun posisi jadi kapten itu dia nggak masalah ya. Yang penting dia bisa bisa ngasih support ke teman-teman di lapangan. Oke, yang penting kasih support ya. Siap. Ya, posisi bisa di mana aja. Dulu juga kita punya kiper, ya Yogi itu pernah jadi kapten juga. Kiper juga bisa jadi kapten, pemain back juga bisa jadi kapten. Hamka itu back kan, jadi bisa kapten. Oh, iya. Striker juga bisa jadi kapten. Jadi bukan soal posisinya, tapi soal bagaimana dia bisa mimpin teman-teman di lapangan. Oke, tergantung personality ya, tergantung kepribadian. Kak, Banda Aceh, Kak, ingin bertanya. Ya, siap Banda Aceh. Silakan. Kak, Persita udah berapa kali mendapatkan juara, Kak? Ini kamu kayak semangat banget masuk Persita nih kayaknya. Pengen tahu lebih jauh tentang Persita. Oke, Mbak Yeta. Waduh, kita harus buka kamus dulu nih, Cap. Kalau juara kita belum pernah, cuma kita beberapa kali runner up Liga. Terakhir 2019 kita juara 2 Liga 2 2019, makanya kita naik ke Liga 1 tahun ini. Sebelum itu 2002 ya, Cap? 2012 ya? Kita runner up juga. Kita yang runner up 2012 kalau nggak salah, runner up juga terus naik ke kasta tertinggi. Tapi kalau juara liga sih kita belum pernah. Oke. Sun ya, Gitu. segera ya. Sun, kita aminkan. Sun. Aminkan Segera. dong, aminkan ada. Kakak dari Flores. Amin, siap. Amin. Flores tadi Flores. Dimudahkan rezekinya. Amin. Flores punya 2 pertanyaan nih, Kak. Siap. Yang pertama, apakah dalam permainan bola Kakak punya rasa keraguan, takut cedera atau takut kalah? Oke. Keraguan. Ya, takut Ya. cedera atau takut kalah ya. Takut Ya. nih gitu. Ya. Mau dijawab dulu mungkin dari Kapten Regi. Halo, kenapa? Halo, ya kedengeran nggak tadi? Halo. Ya, Kedengeran tadi nggak pertanyaannya, Cap? berdesak-desak suaranya. Oh, berdesak-desak. Mungkin diulangin aja, Mbak. Jadi anak Flores tadi tanya dari Andre, pernah nggak ngerasain keraguan ketika bermain bola? Takut kalah, takut cedera? Karena kan kalau misalnya kita harus kejar tuh bola misalnya dari lawan, kita tackle dan sebagainya, kan kita harus berani tuh. Gimana cara biar nggak takut, ataupun mungkin pernah nggak ngerasain takut? Kayak gitu, Cap. Ya, kalau kita selamanya punya pemikiran seperti takut di lapangan atau takut cedera atau takut kalah, malah itu justru nanti bakalan jadi sebaliknya kalau kita mikir seperti itu gitu loh. Kalau kita mikir takut cedera, malah kita yang bisa cedera gitu loh. Tapi kita tuh kalau udah di dalam permain bola ya nggak punya pemikiran seperti itu. Siapa yang punya pemikiran pengen kalah gitu? Pasti pemikiran kita kalau di lapangan ya cuman satu ya, kita pengen menang di lapangan. Teman-teman pun sama seperti itu semua gitu loh. Satu tekad, kita harus menang gitu. Oke. Jadi jangan pernah takut ya kalau udah di lapangan, pokoknya positif thinking. Yang penting kita positif untuk menang, kita usaha, berdoa ya. Kalau hasilnya nanti kita serahkan sama yang di atas gitu. Sama. Ya. Pertanyaan kedua, Kak. Iya, Andre. Apakah Kakak punya kerja tetap dan bermain bola hanya sekedar hobi? Oke. Kedengeran Kak pertanyaannya? Ya. Kedengeran nggak pertanyaannya? Nggak ya? Nggak. Oke, aku ulang ya. Apakah Kak Egi punya pekerjaan tetap yang lain? Mungkin kayak Bang Ade masih aktif di Marinir? Atau emang
emang pekerjaan sekarang ini Kalau pemain bola? kalau sekarang sih mungkin sekedar ya kita ya mungkin di sepak bola aja. Kalau saya sih pribadi mungkin setelah ini baru mungkin nanti kita minta apa ya ada pekerjaan lah gitu. Oke. Jadi sekarang emang fokus ya Full profesional. time. Ya. Oke. Bukan sebagai hobi aja. Hobinya pun juga main bola nih jangan-jangan. Benar nggak? Iya. Berarti kakak nih kerjanya gajinya besar ya? Gaji lagi nih. Hah? Oke. Berarti kakak ini gajinya besar ya? Tanyanya Flores. Kalau itu tanya sama Mbak Yatanya. Lagi-lagi ke Mbak Yata. Kalau itu no comment. No komen katanya Andre. Pokoknya kamu coba aja dulu berarti. Kalau mau coba jadi pemain bola. Oke. Terima kasih. Terima kasih Sama-sama. Andre. Sama-sama. Boleh. Siapa ini? Di mana? Yang nanya mana? Masih tidak ada suara? Medan ya? Saya Kak. Oh, Tama nih. Oke. Kenapa Tama? Ya, malah kabur. Jangan malu Kalau pada dong. kabur semua jangan malu-malu dong. Langsung sembunyi di balik kursi loh itu. Kok kabur? Kak, kalau Ya. terjadi perkelahian sebaiknya bagaimana menanggapinya? Oke. Kalau terjadi perkelahian nih sebagai kapten juga nih, gimana cara menanggapinya? Silakan. Ya kita harus melerainya, jangan sampai ada terjadi perkelahian, kita harus pisahkan, jangan sampai ada perkelahian di lapangan gitu loh. Kalau kita sampai ada perkelahian merugikan tim sendiri, merugikan tim kita sendiri dong. Apa nanti bisa di kartu merah, di kartu kuning kan kita nggak tahu. Gitu. Oke. Sudah terjawab belum, Tama? Bang, Ya, boleh nanya lagi? boleh lah. Boleh, banyak pun boleh. Nah. Abang udah pernah jadi gelandang. Sekarang posisinya gelandang, Dek. Ayo coba konfirmasi dulu pertanyaannya ke temannya. Kayak temannya nih yang mau nanya sebenarnya. Benar nggak pertanyaan itu? Benar. Oke. Sudah berapa kali mungkin jadi pemain gelandang, Cap? Sudah berapa kali ya setiap pertandingan ya posisinya ya di Kalau maksudnya selain di Persita mungkin sebelumnya. Apa? Sebelum Persita mungkin. Dulu waktu masih kecil sih pernah posisi jadi striker, pernah jadi main di belakang sih, pernah jadi main di wing gitu. Tapi semenjak udah ke profesional ya selalu main di posisi tengah. Oke. Itu jawabannya Tama. Jadi sekarang Kak Egi selalu main di posisi tengah. Oke, lanjut dulu yang di chat ya. Ada mau nanya? Iya, Banda Aceh. Ya. Berantem. Bentar. Banda Aceh boleh diulang? Apa gunanya jadi bek tengah? Apa gunanya jadi Pemain tengah. pemain tengah? Ya. Apa gunanya jadi pemain tengah? Oke. Ya, gunanya itu kita kalau di dalam sepak bola itu mungkin bisa dibilang ya di tengah itu kita arwahnya di tengah main bola itu ya di tengah gitu loh. Jadi untuk mensuplai bola dari belakang ke depan ya yang
alurnya permainan bola itu dari tengah gitu. Jadi yang supply pemain depan, pemain wing, maupun kita bisa untuk bisa menciptakan gol ya, kita pun dari tengah, dari gelandang untuk ke para striker gitu loh. Oke. Dari Flores. Ya, silakan Flores. Perkenalkan. Muagam, Kak. Oke, Flores dulu. Perkenalkan, nama saya Lucy. Kakak Lucy pasti tahu. Iya, kita sama-sama Lucy kok. Beda pulau saja. Oke, boleh lanjut Lucy. Lucy mau tanya nih, kira-kira apa yang menjadi motivasi kakak untuk menjadi pemain bola? Oke. Silakan Cap Egi. Ya, motivasinya menjadi pemain bola. Ya, yang jelas motivasi pertama ya satu, kita untuk membanggakan orang tua lah, gitu loh kan. Karena kan orang tua nomor satu gitu. Yang kedua, kita motivasinya mungkin untuk membawa nama daerah rumah kita sendiri gitu loh. Ya buat keluarga, motivasinya untuk keluarga juga. Oke. Untuk keluarga ya paling utama dulu ya. Ya. Sudah terjawab Lucy? Sudah. Oke, terima kasih Lucy. Kakak tidak, apakah Baru Muagam, Kak. untuk jadi tenar begitu atau jadi pemain internasional begitu tidak terpikir oleh kakak? Pernah terpikir jadi pemain internasional nggak, Cap? Atau jadi terkenal begitu? Jadi terkenal. Udah terkenal sekarang. Jadi pemain internasional pernah kepikiran nggak main di Barcelona atau di mana gitu mungkin? Cap? Ya semua orang sih punya impian seperti itu, tapi mungkin belum rezekinya. Oke. Lagi nunggu rezeki nih. Ada saatnya. Ya, Banda Aceh. Adik-adik kita yang bisa mungkin adik-adik kita nanti yang bisa main ke bisa ke luar negeri mungkin nanti. Amin. Nanti Banda Aceh. ya. Rumah agam. Ya. Kak, bermain Persita yang di posisi playmaker siapa sih, Kak? Dan bagaimana latihannya? Tolong di-sharing dong, Kak. Oke. Kalau di Persita mungkin ada Bustos sama Ade Jantra dia kan. Mungkin ada Rafael Maitimo. Ya latihannya ya mungkin sama aja, cuman lebih fokus untuk mengalihkan bola untuk para pemain striker gitu loh. Dia mungkin latihannya untuk selalu kasih umpan-umpan para pemain striker gitu loh. Oke. Terjawabkah Abdul? Ya, Kak, terjawab. Oke. Ada lowongan bisa masuk, Kak? Lowongan. Kalau lowongan tanya sama Mbak Yetanya tuh. Oke. Mungkin Mbak Eta mau menjawab soal lowongan. Kita nanti ada ke depannya nanti akan memang ada rencana untuk buka akademi untuk pemain-pemain junior. Jadi mungkin nanti adik-adik dari SOS bisa ikut sesuai umurnya, ada U16, U18, U20, tapi nanti setelahnya kita akan pasti akan umumin kok kalau ada seleksi lagi. Oke, ditunggu ya. Kamu follow dulu. Di follow dulu nanti IG-nya Persita biar tahu kalau ada informasi. Ya benar. Oke, ini dari chat dulu ya. Terima kasih atas jawabannya. Sama-sama. Terima kasih Banda Aceh. Rumah Agam. Oke. Ini pertanyaan dari Malabo. Kak, apa sih skill spesial dari seorang gelandang? Skill spesial. Buat skill buat gelandang itu ya mungkin ya kita ngasih umpan untuk para pemain gitu loh, pemain depan. Skillnya itu ya mungkin kita kasih untuk manjain pemain striker lah ibaratnya gitu loh. Mungkin ada yang kayak seperti tadi box to box yang bisa mematikan pergerakannya jalannya bola dari lawan gitu loh, untuk menyerang ke gawang kita.
Tak. Oke. Itu ya skillnya ya. Em, Oh, ini ada tambahan informasi. Persita berhasil menjuarai divisi 1 di tahun 93. Enggak, itu agak rancu soal informasinya. Oke. Jadi karena divisi 1 itu dulu tahun 93 94 itu bukan kayak sekarang, beda, nggak ada liga. Zamannya masih Galatama namanya. Jadi perserikatan juga. Jadi Semangat ya, itu Bang. bukan juara divisi. Siap. Oke. Ini lanjut lagi dari rumah Maisara. Kak, enak nggak jadi pemain bola? Harus enak dong, harus dinikmatin. Kalau kita nggak nikmatin ya itu ya nggak enak. Oke, ini nih yang nanya nih. Oke, siap. Dinikmatin ya. Apapun pekerjaan yang kamu pilih itu harus dinikmatin. Harus Hayati. dinikmatin. Jangan pernah menyerah. Oke. Ini ada lagi. Siapa pemain bola favorit Kapten Egi dan Mbak Yeta? Lah, saya kok ditanya. Pemain favorit saya Egy Melgiansa. Ada jawabannya. Sekarang Kapten Egi, jawabannya apa? Kalau saya ya tetap Bang Firman Utina. Oke, siap. Ada yang tahu nggak Firman Utina siapa? Jangan-jangan Harus pada nggak tahu. Itu legendanya Persita itu. Oke, boleh di-sharing mungkin. Mungkin ada yang nggak tahu nih. Ada timnas juga Firman Ya Utina. kan, pemain timnas Mbak Yeta tolong dijelaskan. Koper. Ya, Firman Utina itu salah satu pemain legenda di timnas, di Persita juga udah gabung dari lama. Sekarang juga masih sering gabung sama Persita sih. Gitu. Sekarang dia udah punya akademi sendiri juga, akademi junior. Jadi adik-adik mungkin bisa lihat kalau mau seleksi bisa di sana. Oke, katanya mantan kapten timnas juga ya? Nih dari Bang Rinaldi. Iya. Oke. Iya, betul. Bang, ada mau nanya, Bang. Iya, Tama. Kenapa Tama? Tanya apa? Abang pernah jadi tim cadangan, Bang? Pasti pernah main bola, pasti pernah. Nggak mungkin nggak pernah. Oke, pernah jawabannya. Ada pertanyaan lanjutan nggak? Enak, Kak? Enak, Bang, jadi cadangan, Bang? Kenapa? Enak jadi pemain cadangan nggak, Bang? Ya kan pemain bola itu semuanya nggak pengen mau cadangan, semuanya pengen main karena kan kita main bola. Siapa yang mau cadangan? Benar. Berarti lebih enak main bola ya dibandingkan jadi Iya. cadangan. Makasih ya, Bang. Makasih, Tama. Nih, yang lain belum ada pertanyaan? Semarang? Bali? Bogor? Sholat, Kak. Ya? Mungkin kita tunggu satu pertanyaan lagi ya, Mbak, terakhir sebelum Oke. sudah hampir 1 jam. Kawan saya kemana? Kawan saya ini ada Jantra ini. Kawan Iya, hilang. bapaknya lagi Aduh, tadi nggak ada playmaker saya kok hilang ada nih. headsetnya, terus dipanggil sama atasannya, jadi mau nggak mau harus Oh, disuruh bertugas ya, masih marinir soalnya. lagi piket soalnya. Oh, lagi piket. Oke, tadi curi waktu soalnya. Benar. Itu kan playmaker saya tukang tipu-tipu masalahnya. Oh iya. Kayak gimana tuh tipe-tipenya, Bang? Mungkin boleh dijelasin. Wah, itu pemain dengan skill yang luar biasa. Pemain apa ya? Dia itu belut. kelemar-kelemar tapi main bolanya, waduh. Wede. Nggak bisa diungkapkan lah dengan kata-kata itu. Iya, kalau adik-adik semua ngelihat Ade Jantra itu pasti nggak yakin kalau dia pemain bola. Kayak abang-abang tukang bakso gitu ya, Gap, di situ. Tapi kalau udah di lapangan, Iya. Dia tuh bisa lawan ketipu, teman aja ketipu apalagi lawan dia. Oh gitu. Tipu bolanya ya, mau dibawa kemana gitu ya? Iya. Oke. Siap. ada lagi kah? Pertanyaan. Bang, ada yang mau nanya, Kak. Ya. Di mana itu yang mau nanya? Medan. Tapi kok nggak ada orangnya? Mana orangnya yang nanya? Gak apa-apa, Kak.
Kalau sembunyi, kamu di bawah komputer nih. Malu-malu kucing ya Kak, malu-malu kucing. Mau nanya apa? Abang udah nikah. Abang udah nikah apa belum? Sudah. Wah, sudah deh. Alhamdulillah katanya. Oke. Sudah ya. Oke. Mas, ini dari Bang Nadi. Mas Egi, pernah mengalami demam panggung nggak saat menghadapi tim yang bertabur bintang? Atau saat bermain di timnas? Pernah demam panggung nggak? Gimana? Pernah demam panggung nggak, Bang? Demam panggung. Kalau gimana? Demam panggung? Demam panggung saat menghadapi tim yang grogi. bertabur bintang. Maksudnya timnya keren semua lah orangnya. Atau saat main di timnas, pernah grogi nggak? Ya, kalau rasa demam panggung mungkin ada sedikit ya, tapi kalau udah di lapangan ya kita udah nggak harus demam lagi, karena kalau misalkan kita seperti itu nanti ke bawah kita sendiri, nanti akhirnya kita yang untuk akhirnya bisa main jelek gitu loh. Ya mungkin ya apa ya, kita nikmatin lah di lapangan gitu, lebih justru jadi motivasi kita ketemu pemain-pemain bagus gitu loh. Oke, makin semangat ya. Oke. Iya. Pertanyaan Kakak Lucy, siapa pemain favorit sepak bola? Persita. Para pemain Persita adalah favorit kita semua. Yang berbagi ke adik-adik semua ya. Oke, apa lagi pertanyaannya? Kak, udah gitu doang nih. Oke. Iya. Mantap, malah menjadi tantangan. Oke. Wah nih, keren-keren. Yang Pertanyaannya. lain ada yang mau bertanya atau tidak ada? Kita tutup ini sudah. dah. Mungkin sedikit kata-kata penutup dari Bang Egi, Kak Egi, ke adik-adik Pesan semua. untuk adik-adik. Kalau buat saya, buat adik-adik ya, kalau semangat, kalau mau jadi pemain bola jangan pantang menyerah, selalu berusaha, berdoa, yang penting semangat. Tidak ada yang tidak mungkin kalau kita bisa mau jadi pemain bola, kita harus bersungguh-sungguh, kita harus jalanin, berdoa, yang penting jangan lupa berdoa dan pasti selalu semangat untuk jadi pemain bola yang hebat. Amin. Amin kan bareng-bareng. Amin. Kak, ada kata-kata Kak dari saya. Ya, kata-kata apa nih? Kemenangan menjadi hal termanis jika kita pernah merasakan kekalahan. Terima kasih Kak. Oke. Mantap. Semangat ya. Sama-sama. Semoga kamu juga bisa nih nanti jadi pemain bola, Abdul. Tank bawa kayu, thank you. Oke. Ini semua ngasih kuat nanti. Jago pada pantun semua ya. Makasih semuanya.